Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah termodinamika 2. Di pertemuan terakhir kali ini kita akan menyelesaikan topik-topik tentang kesetimbangan reaksi kimia. Jadi di pertemuan 14 kali ini tidak akan terlalu banyak materinya. Kita hanya menyelesaikan materi yang belum sempat saya berikan sekaligus mereview beberapa yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, khususnya di pertemuan 12 dan 13. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan mahasiswa mampu memahami hubungan antara konstanta kesetimbangan dengan komposisi, serta mampu mengaplikasikannya di dalam perhitungan. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konstanta kesetimbangan atau yang dilambangkan dengan K, kemudian kita juga sudah bahas bagaimana pengaruh temperatur pada nilai K tersebut. Kemudian selanjutnya di pertemuan yang ini kita akan melihat bagaimana hubungan konstanta kesetimbangan dengan komposisi. Untuk komposisi itu sendiri kita sudah pernah bahas di pertemuan 12 kalau saya tidak salah. Jadi nanti bisa sambil dicek kembali, dibuka materi-materi yang lalu. Kemudian untuk hubungan antara nilai K dengan komposisi tersebut, pertama saya akan sampaikan untuk reaksi fase gas. Jadi, untuk reaksi fase gas, hubungan antara konstanta keseimbangan dengan komposisi itu ditunjukkan pada persamaan 1327 berikut ini. Di mana di sini ada YI ini adalah komposisi untuk masing-masing senyawa murni, kemudian di sini ada koefisien fugasitas, kemudian V di sini itu adalah koefisien stoikiometri masing-masing senyawa. Kemudian ada P ini tekanan, ini P0 ini tekanan dalam kondisi standar. Ini biasanya nilainya 1 bar. Kemudian minus V di sini adalah total dari koefisien stoikiometri dan nilai K di sini adalah konstanta kesetimbangan. Kemudian pada tekanan yang rendah atau temperatur yang tinggi, campuran kesetimbangan itu bisa kita katakan sebagai gas ideal. Nah, untuk gas ideal udah pernah kita bahas juga bahwa pada gas ideal itu nilai koefisien fugasitas atau V-nya ini ya, ini sama dengan 1. Ini untuk gas ideal. Gas ideal. Kemudian karena ini sama dengan 1, maka kita bisa sederhanakan persamaan 1327 ini menjadi sebagai berikut. Jadi di sini koefisien fugasitasnya hilang jadi lebih sederhana. Nah, jadi untuk nanti kalau misalnya ada soal gas ideal, persamaan umum yang dapat digunakan itu adalah persamaan 1328 yang ini. Selanjutnya, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya baik dari penjelasan yang tadi maupun penjelasan yang sudah saya berikan di pertemuan yang lalu, kita bisa mengambil beberapa poin penting atau beberapa kesimpulan. Salah satunya, yang pertama adalah kita sudah ketahui bahwa nilai K itu dipengaruhi kan oleh temperatur. Ya kan? Nah, pengaruh temperatur pada nilai K tersebut tergantung dari nilai entalpinya atau delta H, di mana apabila delta H-nya positif atau endotermis, itu ketika suhunya meningkat, maka K-nya juga akan meningkat. Nah, persamaan 1328 yang tadi ini, persamaan yang ini menunjukkan jika nilai K-nya meningkat pada P konstan, maka komposisinya itu juga meningkat. Atau dengan kata lain, reaksi tersebut bergerak ke arah produk atau bergeser ke arah kanan. Kemudian kalau misalnya entalpinya negatif atau reaksinya itu bersifat eksotermis, ketika terjadi peningkatan suhu,
maka K-nya itu akan menurun. Nah, dari persamaan 1328, kita ketahui bahwa jika K-nya berkurang pada P konstan, maka komposisinya itu juga akan berkurang. Atau dengan kata lain, itu reaksinya bergerak ke arah reaktan. Poin penting berikutnya yaitu kita berbicara tentang koefisien stoikiometri atau V. Kalau misalnya nilai V-nya itu negatif, dari persamaan 1328 tadi menunjukkan bahwa meningkatnya P pada T konstan akan meningkatkan Y atau reaksinya itu bergerak ke arah produk. Jadi kalau misalnya P-nya ini meningkat, maka Y-nya itu juga akan meningkat. Nah, kalau misalnya total V-nya itu positif, maka berdasarkan persamaan 1328 itu menunjukkan bahwa meningkatnya P pada T konstan akan menurunkan Y atau reaksinya itu bergerak ke arah reaktan. Jadi ini kebalikannya. Nah, kurang lebih itu adalah poin-poin yang penting yang bisa kita simpulkan dari materi-materi yang sudah pernah kita bahas bersama. Selanjutnya setelah reaksi fase gas, kita membahas tentang reaksi fase cair. Nah, untuk reaksi fase cair ini, hubungan antara nilai konstanta kesetimbangan dengan komposisi itu ditunjukkan pada persamaan 1331 berikut ini. Nah, di sini ada X ini adalah komposisi fase cair, ya kan, ini komposisi. Kemudian di sini ada gamma. Gamma kalau kalian ingat kembali itu adalah activity coefficient untuk koefisien aktivitas. Kemudian di sini ada ini P dan P0 masih sama. Kemudian di sini ada V, ada RT juga. Nah, untuk tekanan yang rendah, suhu eksponensial nilainya mendekati 1. Jadi maksudnya yang ini suku eksponensial ini nilainya mendekati 1. Sehingga bisa dihilangkan. Jadi kalau misalnya suku eksponensial ini dihilangkan, kita bisa dapat persamaan yang lebih sederhana di mana XI kali gamma I pangkat VI sama dengan K. Kan? Kemudian, apabila campuran kesetimbangan merupakan larutan ideal, maka kita bisa sederhanakan lagi menjadi XI pangkat VI sama dengan K. Perlu kalian ingat kembali bahwa gamma di sini atau activity coefficient ini kan digunakan apabila suatu campuran itu merupakan larutan tidak ideal, ya kan. Dan ketika larutannya itu ideal, maka gammanya ini sama dengan 1. Gammanya sama dengan 1. Maka dari itu, persamaan 1332 ini menjadi lebih sederhana, menjadi seperti ini. Di sini tidak ada lagi nilai gamma I-nya. Jadi ini nanti saya berikan dulu persamaan-persamaannya. Nanti untuk penggunaannya saya berikan di contoh soal di slide akhir. Nah, dari persamaan yang tadi, sekarang kita coba gunakan untuk menyelesaikan soal. Jadi contoh soal ini saya ambil dari buku Smith-Vaness, example 13.5. Di sini sebenarnya itu di buku Smith-Vaness ada cukup banyak contoh-contoh soal terkait dengan perhitungan kesetimbangan reaksi ini, tapi di sini saya cukup ambil satu yang tidak terlalu rumit. Di sini di example 13.5, jadi ada suatu reaksi water gas shift, itu ada CO ditambah H2O, menghasilkan CO2 ditambah H2. Ya. Jadi kalau di buku Smith-Vaness itu, di sini sebenarnya ada beberapa poin, ada beberapa soal dengan kondisi yang berbeda-beda, tapi di sini saya cuma ambil beberapa saja sebagai contoh. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa kalian pelajari sendiri. Saya harap dengan apa yang saya jelaskan di sini sudah cukup bisa dipahami supaya nanti ke depannya
atau untuk soal-soal berikutnya kalian sudah bisa lebih paham. Jadi langsung kita mulai aja. Di sini kan ada reaksi water gas shift di sini kan. Kemudian diminta untuk menghitung fraksi steam yang bereaksi pada masing-masing kasus gitu kan. Kemudian asumsikan bahwa campurannya ini adalah gas ideal. Jadi mungkin di sini ada beberapa poin penting yang harus saya tandai. Di sini diminta menghitung fraksi steam yang bereaksi. Kemudian ini adalah gas ideal. Di sini saya ambil contoh yang soal A, kondisi A, di mana di sini dijelaskan bahwa reaktannya ini terdiri dari 1 mol H2O dan 1 mol CO. Temperaturnya 1100, pressure-nya 1 bar. Jadi di sini karena reaktan, ini kita sambil mereview lagi materi di pertemuan 12 ya. Atau 12-13 juga ada beberapa. Jadi di sini kan diberitahukan bahwa reaktannya itu terdiri dari 1 mol H2O dan 1 mol CO. Berarti ini kan maksudnya adalah mol awal ya kan. Mol awal atau N0 kita tahu ini adalah 2 mol. Kemudian di sini ada temperaturnya 1100 dan pressure-nya 1 bar. Kita diminta untuk menentukan berapa fraksi steam yang bereaksi. Steam itu kan berarti kan ini ya, H2O ini ya. Ditanya berapa sih jumlahnya yang bereaksi atau fraksinya gitu kan. Jadi pertama untuk menyelesaikannya kita tentukan dulu nilai K-nya. Di sini diketahui bahwa temperaturnya 1100 Kelvin. Nah, untuk menentukan nilai K ini kita bisa gunakan grafik yang udah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Atau mungkin ini saya hapus dulu aja. Nanti saya tunjukkan grafiknya supaya kalian ingat kembali. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini atau khususnya untuk menentukan nilai K, kita bisa gunakan grafik pada figur 13.2 ini. Ini sudah pernah saya berikan juga di pertemuan yang lalu. Jadi untuk mencarinya kita harus tahu mana reaksi yang sedang kita bahas. Di sini kan ada CO plus H2O menghasilkan CO2 dan H2. Nah, berarti kan reaksinya itu yang akan kita reaksinya kan berarti yang ini ya, CO tambah H2O menghasilkan CO2 plus H2. Kemudian di sini ada ln K. Kemudian di bawah sini ada 1/T dikali 10 pangkat 4. Jadi kita hitung dulu nilai ini, 1/T kali 10 pangkat 4. Nah, ini udah saya hitung tadi. Tadi kan T-nya 1100, kemudian 1/T kali 10 pangkat 4, itu hasilnya 9,09. Nah, dari figur 13.2 tadi, kita tahu bahwa ln K-nya itu sama dengan 0, atau K-nya sama dengan 1. Jadi kita lihat, dari sini kan tadi 1/T kali 10 pangkat 4-nya itu sama dengan 9,09. Nah, di sini saya sudah buat garisnya, 9,09 kurang lebih di sini. Kemudian tadi reaksi yang kita ambil adalah reaksi yang ini, ya kan? Berarti kan garisnya yang ini. Nih, yang ini itu garisnya. Kemudian kita tinggal tarik garis dari 9,09 sampai garis sesuai dengan reaksinya. Kemudian kita tarik garis ke kiri, dapat ln K-nya ini sama dengan 0. Ln K sama dengan 0 itu artinya K-nya sama dengan 1. Jadi itu cara menggunakan grafik ini dan cara menentukan nilai K-nya. Kemudian setelah menentukan nilai K, kita harus menyusun persamaan hubungan antara Y dengan epsilon atau hubungan antara komposisi dengan extent of reaction. Jadi ini coba kalian ingat-ingat kembali tentang extent of reaction yang udah pernah saya sampaikan di pertemuan 12. Jadi ini persamaannya saya susun kembali, CO ditambah H2O menghasilkan CO2 tambah H2. Nah, untuk menyusun persamaan hubungan antara Y dengan epsilon tersebut, saya pernah menyampaikan 2 cara, ya kan? Salah satunya itu adalah dengan menyusun reaksi seperti ini. Jadi ada
kondisi awal, jumlah yang bereaksi, serta kondisi akhir. Sebenarnya kalian boleh aja mau cara yang ini atau cara yang satunya yang pakai persamaan 13.5 ini ya. Bebas gunakan yang mana. Di sini saya jelaskan secara lebih detail untuk penggunaan cara yang seperti ini. Jadi kan tadi di soal diketahui bahwa mula-mula ada 1 mol CO, CO-nya 1 mol ya kan, dan H2O-nya 1 mol. Kemudian untuk menentukan jumlah yang bereaksi, kita tuliskan extent of reaction-nya. Jadi di sini karena koefisien stoikiometrinya semuanya 1, di sini berarti kan ini minus E ini karena reaktan, kemudian karena produk ini ada plus E. Nah, di kondisi akhir kita tinggal menjumlahkan aja. Berarti di sini 1 minus E, untuk yang H2O juga 1 minus E, di sini E dan E. E itu maksudnya epsilon ya. Epsilon. Kemudian dari sini kita bisa menentukan total mol akhirnya. Total mol akhir itu kan merupakan jumlah dari semuanya ini kan. Jadi ini saya jumlahkan 1 min epsilon ditambah 1 min epsilon ditambah epsilon tambah epsilon. Ini bisa kita coret epsilonnya. Jadi total mol akhirnya ini sama dengan 2. Nah, sekarang kita bisa menentukan hubungan antara komposisi dengan extent of reaction. Jadi pertama, untuk CO dulu. Untuk CO di sini, ini kan di kondisi akhirnya ini 1 minus epsilon. Ya kan, dibagi dengan total mol akhirnya. Berarti di sini 1 minus epsilon dibagi dengan 2. Kemudian sama halnya untuk yang H2O juga sama, 1 minus epsilon dibagi dengan 2. Kemudian untuk CO2 dan H2, ini bisa kita lihat masing-masing ini di kondisi akhirnya ada epsilon, ya kan? Jadi di sini epsilon per 2 untuk masing-masing CO2 dan H2-nya. Nah, untuk menyusun persamaan hubungan Y dengan epsilon ini juga bisa dilakukan menggunakan persamaan ini. Ini persamaan udah pernah saya berikan juga dan sudah pernah saya jelaskan juga bagaimana cara menggunakannya. Jadi nanti kalian bebas boleh menggunakan cara yang ini atau cara yang ini. Selanjutnya, saya hapus dulu. Setelah kita tahu persamaan hubungan antara Y dengan epsilon, kita sekarang akan susun persamaan hubungan K atau konstanta keseimbangan dengan komposisi, ya kan? Tadi di soal disampaikan bahwa reaksi water gas shift itu adalah gasnya yang terlibat itu adalah gas ideal. Jadi karena dia gas ideal, makanya persamaan 13.28 dapat digunakan. Jadi kita gunakan persamaan yang ini. Nah, kemudian mungkin nanti ada yang bertanya-tanya, ini maksudnya tuh gimana gitu? Gimana cara menggunakan persamaan ini dengan lambang berikut gitu. Nah, jadi menggunakannya ini adalah perbandingan antara senyawa pada produk terhadap senyawa pada reaktan. Tadi kan di bagian di bagian produk itu ada hidrogen dan ada CO2. Sementara di reaktannya ada CO dan ada H2O. Nah, jadi di sini jangan lupa juga ini ada pangkat VI-nya. VI ini adalah koefisien stoikiometri untuk masing-masing komponen ya, masing-masing senyawa. Karena tadi di reaksinya itu koefisien stoikiometrinya itu semuanya 1, makanya di sini tidak ada pangkatnya. Jadi tinggal Y-nya H2 dikali Y-nya CO2. Jadi ini itu kan tadi adalah produk, ya kan, produk. Kemudian dibagi dengan YCO dikali YH2O. Di sini adalah reaktannya. Jadi di sini perbandingan antara si produk dengan reaktannya. Jangan lupa dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Kemudian untuk ruas kanannya,
Tadi diketahui di soal bahwa tekanannya itu 1 bar, ya kan? 1 bar. Dan untuk tekanan dalam kondisi standar itu juga 1 bar, berarti kan dia 1 bar per 1 bar. Kemudian pangkat minus V. Nah, V di sini itu kan V di sini tadi kan karena semua koefisien stoikiometrinya 1, berarti jumlahnya itu sama dengan 1 tambah 1, ini yang produknya, dikurang 1, dikurang 1. Ini yang reaktannya, ya kan? Jadi kan sama dengan 0. Makanya ini pangkatnya sama dengan 0. Kemudian dikalikan dengan K di sini. Ini kan suatu bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita bisa sederhanakan bahwa YH2 dikali YCO2 dibagi dengan YCO kali YH2O sama dengan K. Selanjutnya setelah kita dapat persamaan hubungan antara K dengan komposisi ini, kita masukkan nih. Tadi kan yang di langkah kedua kita udah punya persamaan masing-masing YH2-nya berapa, ya kan? Kemudian YCO2-nya berapa, ya kan? Nah, tadi persamaan-persamaan tadi kita masukkan ke dalam sini. Jadi persamaan yang ini tadi nih. Nah, persamaan yang ini tadi nih, yang saya berikan kotak merah ini kita masukkan ke, substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi nanti semua dikalikan, nanti setelah dimasukkan dan disederhanakan, akan kalian dapat hasil akhirnya seperti ini. Tadi jangan lupa juga, di awal kita udah nentukan nilai K-nya ini sama dengan 1. Jadi di sini K, kemudian yang ini tadi nih, hasil perkalian masing-masing ini, YH2 kali YCO2, dan seterusnya gitu ya. Itu nanti kalian akan dapat persamaan seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa temukan nilai epsilonnya atau extent of reaction-nya ini sama dengan 0,5. Nah, sekarang pertanyaannya, ini jawabannya atau bukan? Apakah ini sudah menjawab pertanyaan yang diminta? Sekarang kita coba lihat ke soalnya lagi. Di sini dari soal ini kan yang diminta itu adalah menentukan fraksi steam yang bereaksi, ya kan? Steam yang bereaksi itu kan tadi saya bilang itu H2O. Nah, steam yang bereaksi itu yang mana? Berarti yang ini kan, ini H2O, jumlah yang bereaksi itu ada minus E, ya kan? Berarti jawaban 0,5 tadi sudah menjawab. Sudah menjawab pertanyaan yang diminta. Jadi fraksi atau jumlah steam yang bereaksi itu adalah 0,5. Jadi ini adalah jawabannya, begitu. Nah, selanjutnya ini masih terkait dengan contoh soal yang tadi. Tadi kan di poin A itu kan kondisinya itu adalah 1 bar. Sekarang gimana kalau misalnya tekanannya 10 bar? Kan? Di sini kan tadi kita ketahui bahwa V-nya itu sama dengan 0 kan? Berarti berapapun tekanannya, mau dia 10 bar, mau dia 5 bar, itu akan sama aja dipangkatkan dengan 0. Berarti karena V-nya tadi sama dengan 0, maka kenaikan tekanan tidak akan mempengaruhi reaksi gas ideal, sehingga nanti epsilonnya atau fraksi steam yang bereaksi itu tetap 0,5. Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bila pada reaktan itu juga terdapat 2 mol N2? Jadi tadi kan di awal itu ada, di sini aja. Di awal itu ada 1 mol CO dan 1 mol H2O. Nah, sekarang gimana kalau di reaktan itu selain ada 1 mol CO, 1 mol H2O, itu juga ada 2 mol nitrogen atau N2. Nah, ini perlu kalian ketahui juga bahwa nitrogen itu merupakan zat inert, di mana zat inert itu tidak ikut bereaksi. Jadi, keberadaan nitrogen dalam reaktan itu hanya menambah jumlah mol mula-mula yang awalnya tadi 2, sekarang menjadi 4 mol. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya itu stepnya sama. Kalau misalnya kalian mau coba ini
gimana pengaruhnya dengan keberadaan N2 itu bisa dicoba, silakan dicoba. Jadi nanti yang membedakan itu hanya jumlah mol awalnya aja. Nanti untuk step berikutnya itu sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, mungkin untuk materinya itu saja. Untuk materi termodinamika 2, saya akhiri di kesetimbangan reaksi kimia ini. Kemudian nanti untuk contoh-contoh soal yang lainnya, di Smith-Vanes itu banyak contoh soal lainnya yang lebih kompleks juga. Nanti tuh silahkan dipelajari sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Oh iya, kemudian saya mau sampaikan juga, jadi ini kan saya hanya ambil satu contoh soal yang dimana tuh sebenarnya nanti step by step-nya tuh secara umum kurang lebih sama gitu ya. Mungkin di sini nanti yang membedakan itu adalah bagaimana cara menentukan nilai K, ya kan. Kok di sini kan tadi saya gunakan penentuan nilai K-nya itu dari grafik, tapi nanti bisa juga kita menentukan nilai K-nya itu dari energi Gibbs atau delta G. Itu kan udah pernah saya sampaikan juga di pertemuan 13 kalau saya nggak salah tuh. Jadi nanti pastikan kalian paham ya semua persamaan-persamaannya. Jadi nanti misalnya penentuan nilai K-nya itu tidak hanya terpaku pada grafik. Jadi banyak cara yang mungkin digunakan untuk menentukan nilai K. Gitu. Jadi untuk materi termodinamika 2 saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan semua materi yang sudah pernah saya sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Sebagai persiapan UAS, kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.